Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon izin ya Pak untuk sedikit wawancara terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, dalam mengidentifikasi kasus-kasus terutama yang terjadi di sekolah, ya tentunya kita mengacu kepada SOP ya atau aturan yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian ya kita kategorikan kasus-kasus itu. Ya, apakah itu termasuk kasus ringan, sedang atau berat. Kemudian setiap kasus, setiap pelanggaran ya tentunya harus diimbangi juga dengan sanksi atau aturan yang sifatnya mendidik, dan itu disosialisasikan kepada semua warga sekolah, terutama kepada orang tua. Baik, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, dalam rangka menegakkan disiplin atau aturan, ya tetap ya dari kasus-kasus itu kita kedepankan pendekatan ya secara persuasif, tetapi di sekolah kita punya aturan yang sudah disepakati. Jadi apapun alasannya itu kasus, mau kasus itu ringan, sedang, berat, kemudian apakah kasus itu misalnya sama-sama benar, ya tetap kita mengacu kepada aturan. Seperti contoh misalnya ketika ada siswa terlambat. Nah, ketika awal kita ditegur, nah ternyata siswa itu terlambat karena sebelum berangkat sekolah dia membantu orang tuanya. Nah, secara naluri, secara perasaan ya anak itu betul. Bahkan kita apresiasi ya kepada anak tersebut ya betapa solehnya anak tersebut ya membantu orang tua. Tetapi kalau kita melihat di aturan, nah tetap ya aturan sekolah masuk pukul sekian, pulang pukul sekian. Apabila terlambat, nah maka tetap harus diberikan sanksi walaupun sifatnya teguran. Dan sanksi itu sifatnya untuk mendidik, untuk kebaikan anak itu sendiri. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya ya tentunya karena di sekolah itu kan ada struktur sekolah ya. Kemudian masing-masing bidang memiliki SOP-nya masing-masing. Ada mekanisme kerjanya. Jadi secara prosedur ya kita lakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tahap-tahap yang ada di masing-masing SOP bidang tersebut. Dan salah satunya mungkin ya dengan cara teguran atau pendekatan secara persuasif, dan kalau memang pelanggaran itu dianggap berat ya sesuai dengan aturan yang berlaku di kita kembalikan kepada orang tua. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif ya tentunya adakan semacam pembiasaan. Ya, pembiasaan terutama budaya-budaya positif di sekolah kita harus dibiasakan ya setiap hari, dari mulai siswa itu masuk ke sekolah sampai anak ini pulang ke sekolah. Nah, tentunya dalam pembiasaan ini ya kita sebagai guru termasuk kita sebagai kepala sekolah ya harus memberikan contoh terbaik ya, suri teladan. Kemudian kita lakukan pengawasan ya, dan jangan lupa ya kita harus memberikan reward and punishment. Berikanlah penghargaan kepada mereka yang betul-betul dia punya prestasi, kemudian dia punya karya, ya dia bekerja dengan baik. Tetapi jangan segan-segan juga kita memberikan punishment sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan aturan yang ada kepada mereka yang melanggar aturan, baik kepada siswa maupun kepada guru. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangannya terkadang kita lakukan sosialisasi. Ada kalanya orang tua termasuk siswa itu sendiri belum paham bahwa di sekolah itu punya aturan. Terkadang mereka suka melakukan intervensi atau intimidasi terhadap sekolah, gitu kan? Ya, jadi itulah tantangan kita, bagaimana kita berpegang teguh, komitmen, konsisten terhadap apa yang kita sudah sepakati, yaitu berupa aturan, ya gitu. Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau kita berbicara pembinaan tentunya ada jadwal, dan jadwal itu harus secara kontinuitas terprogram. Ya, contoh misalnya setiap hari Senin, ya kan, tak kala kita melaksanakan upacara bendera, disitulah kita melakukan pembinaan-pembinaan, memberikan gambaran-gambaran, penjelasan-penjelasan kepada seluruh siswa maupun para guru mengenai program-program di sekolah. Tetapi juga di lain sisi ya sifatnya urgent ya, kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran atau kasus-kasus yang sifatnya urgent ya kita langsung kita lakukan tindakan secara tuntas gitu kan ya, secara tuntas, tidak menunggu hari esok gitu kan. Semakin cepat semakin bagus ya. Kenapa? Karena ya jangan sampai nanti bisa menyebar ke arah yang jauh lebih besar lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau berbicara orang banyak ya. Kenapa? Karena sekolah ini ada organisasi ya, tentunya tidak boleh bahwa setiap tanggung jawab itu hanya tertumpu kepada satu orang, bahkan tertumpu hanya kepada kepala sekolah. Jadi semua kita terutama yang terlibat di struktur dengan program kerjanya masing-masing dengan SOP-nya, bahkan setiap kita guru ya, apalagi guru itu kan tugasnya kan mendidik dan mengajar. Nah, tugas guru sebagai mendidik itulah punya kewajiban ya kepada semua anak bagi mereka yang betul-betul melanggar aturan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil, gitu kan. Salah satunya ya bagaimana kepala sekolah itu harus berani mengambil keputusan. Kemudian yang kedua ya harus sabar. Kemudian dalam mengambil keputusan ya betul-betul kita kedepankan persuasif ya, pendekatan-pendekatan terutama kepada guru dan kepada siswa gitu kan. Nah, jangan sampai ya masalah ini berlarut-larut kemudian malah berdampak yang jauh yang lebih besar terutama kepada pihak sekolah. Dan perlu diingat bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan belum tentu dinilai baik. Jadi harus sabar, harus tahan banting ya. Kemudian setiap masalah itu harus jadikan tantangan. Baik, terima kasih banyak Bapak, sudah cukup wawancaranya. Semoga sehat selalu ya Bapak. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Siang. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu. Mohon izin hari ini saya ingin mewawancarai Ibu terkait permasalahan etika. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau yang ibu tuh biasanya menganalisis dulu, jadi nggak langsung inilah dilihat dulu segala-galanya kan. Baru nanti apa nih permasalahannya gitu kan. Misalnya dari segi apa nih gitu, apakah ada hal-hal yang terlalu parah atau bisa ditangani langsung, itu baru seperti itu. Baik. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, baik, kalau ibu memang biasanya kan suka mufakat dulu ya sama teman-teman, sama tim, terutama sama tim dulu begitu. Nah, kalau misalnya memang ada dua hal yang seperti itu, cari yang lebih urgentnya begitu, yang betul-betul yang harus hari itu dan tidak bisa diapa-apakan lagi ya seperti itu. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau yang ibu lakukan itu biasanya yang pertama ibu mencari dulu fakta-fakta yang di kasus-kasus yang ibu temukan. Cari dulu apa
ini itunya dan lain sebagainya begitu, baru nanti kumpulkan teman-teman yang terkait dengan hal itu, baru ambil keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif buat Ibu komunikasi ya dengan teman-teman, kemudian mufakatnya seperti apa gitu, itu baru yang diambil. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kalau ada yang tidak sepakat dan kemudian dia memprovokatori kepada orang lain, itu biasanya itu aja. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau Ibu biasanya tadi kan kata Ibu analisis dulu ya. Ibu analisis dulu, kemudian nanti Ibu kumpulkan siapa yang terkait di dalam hal itu gitu kan. Nah, kalau memang harus diselesaikan pada hari itu, ya wajib kalau Ibu memang orangnya harus tuntas gitu, nggak mau menunda-nunda gitu, nggak mau. Kalau Ibu orangnya kayak gitu, pokoknya kalau sudah semuanya terkumpulkan dan ditemukan harus hari itu juga selesai gitu kali Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Orang-orang yang terkait itu, apakah tim manajemen atau BK atau wali kelasnya, terutama wali kelas makanya yang sangat berperan dengan orang tuanya gitu. Jadi semuanya harus harus dikumpulkan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pelajarannya ya, yang pertama semuanya butuh tidak harus emosional. Jadi diselesaikan dengan bersama-sama, dengan mufakat. Kemudian putusan itu bukan berarti yang benar itu dari pimpinan, bukan, tapi dari semua kalangan. Artinya gitu. Kita harus saling menghargai, gitu. Harus saling menerima. Gitu. Jadi tidak menyatakan bahwa pendapat saya itu benar. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah selesai wawancaranya. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bu. Semoga sehat selalu. Amin. Ya Allah, amin. Nanti kita bertemu lagi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.